Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmari Budiman dengan NPM C1C0230998. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaturan bersama. Sebelum masuk ke materinya, kita bayangkan dulu kita sebagai perusahaan yang menjalankan sebuah proyek besar. Misalnya, untuk membangun smart city dengan teknologi, gedung pintar, dan energi yang bisa terbarukan. Tetapi proyek sebesar ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Ada beberapa perusahaan yang ikut bekerja sama. Masing-masing itu tidak mempunyai hak kuasa penuh, tetapi semuanya wajib setuju untuk membuat keputusan masing-masing. Nah, disinilah cerita tentang pengaturan bersama ini dimulai. Baiklah, untuk yang pertama, yaitu kita akan membahas masalah yang sering terjadi dalam dunia bisnis. Seringkali muncul situasi seperti ini, yaitu dua pihak bekerja sama. Keduanya ini punya kontribusi besar, keduanya juga punya hak suara, tapi apakah keduanya itu mengendalikan proyek? Dan ini tidak selalu. Ada yang hanya punya pengaruh signifikan, ada juga yang benar-benar punya pengendalian. Dan ada juga yang justru berbagai pengendalian secara setara. Berbagi pengendalian secara setara. Dan karena inilah PSAK itu membedakan ketiganya. Selanjutnya itu memahami level kekuasaan. Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, ya untuk pengaruh signifikan itu seperti teman ikut diskusi tetapi tidak mempunyai hak veto. Selanjutnya itu pengendalian, itu seperti ketua organisasi, yaitu punya hak untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga itu pengendalian bersama, ibaratnya ketua itu terdiri dari dua orang, dan keputusan penting itu cuma bisa dibuat kalau keduanya itu sudah sepakat. Jadi konsep yang terakhir ini yang akan dibahas dalam PSAK nomor 66 yaitu pengaturan bersama. Selanjutnya itu memahami pengendalian bersama. PSAK 66 ini mendefinisikan pengendalian bersama ya, sebagai persetujuan kontraktual untuk berbagai pengendalian di mana keputusan aktivitas relevan harus disetujui secara bulat oleh pihak-pihak yang memiliki pengendalian bersama. Ada tiga kata kunci dalam definisi ini, yaitu ya pertama ada pengaturan kontraktual, aktivitas relevan, yang ketiga yaitu persetujuan suara bulat. Jadi tidak bisa ada satu pihak yang memutuskan sendiri. Selanjutnya kita masuk ke contoh ceritanya. Misalnya ada dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B, sepakat untuk membangun proyek energi surya. Perusahaan A ini mempunyai 50% hak suara dan perusahaan B juga memiliki 50% hak suara. Dan dalam kontraknya menyatakan bahwa keputusan penting itu butuh 51%. Artinya tidak ada yang bisa membuat keputusan sendiri. Jadi mau tidak mau A dan B ini harus bekerja sama. Dan disinilah pengendalian bersama itu muncul. Selanjutnya bagaimana menentukan ada atau tidaknya pengendalian bersama itu. PSAK 66 ini punya dua langkah sederhana untuk menentukan ada atau tidaknya pengendalian bersama ini. Langkah yang pertama yaitu apakah semua pihak secara kolektif mengendalikan pengaturan. Kalau tidak, ini berarti sudah melenceng dari PSAK nomor 66. Langkah yang kedua yaitu apakah keputusan aktivitas relevan butuh suara bulat. Kalau iya, ada pengendalian bersama. Jika tidak, ini juga keluar dari PSAK 66. Ini seperti memfilter jenis kerjasama sebelum menentukan perlakuan akuntansinya. Lalu setelah ada pengendalian bersama ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita sudah tahu bahwa ada pengendalian bersama, maka kita harus menentukan yang pertama yaitu jenis pengaturan bersamanya itu apa. Dalam PSAK 66 itu mengenal dua jenis. Yang pertama itu adalah operasi bersama atau joint operation. Para pihak ini mengakui aset, liabilitas, pendapatan, dan beban bagiannya masing-masing. Sedangkan yang kedua yaitu para pihak itu mengakui investasi menggunakan metode ekuitas, sama seperti entitas asosiasi. Selanjutnya itu hubungan PSAK 66 ini dengan PSAK lainnya. Kalau ada satu pihak yang jelas punya pengendalian tunggal, itu dibahas dalam PSAK 65 yaitu bahas tentang konsolidasi. Kalau tidak ada pengendalian bersama, tapi ada pengaruh signifikan, ini dibahas dalam PSAK nomor 15
mengenai metode ekuitas. Selanjutnya, kalau bahkan tidak punya pengaruh signifikan, ini juga dibahas dalam PSAK nomor 17 yaitu instrumen keuangan. Jadi PSAK 66 ini adalah jalan tengah antara kontrol penuh dan sekedar pengaruh biasa. Jadi dalam proyek sebesar apapun, baik itu membangun pabrik, teknologi, atau kerjasama energi, kita perlu tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Apakah satu pihak, atau semua pihak, atau hanya sekedar terlibat. Dengan memahami konsep pengendalian bersama ini, kita bisa menentukan perlakuan akuntansi yang tepat, mulai dari konsolidasi, metode ekuitas, hingga pengakuan aset dan liabilitas masing-masing pihak. Dan itu tadi adalah inti dari PSAK 66 pengaturan bersama ini. Selanjutnya itu kita masuk ke jenis-jenis pengaturan bersama menurut PSAK nomor 66 ini. Pengaturan bersama atau joint arrangement ini terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki pengendalian bersama atas suatu aktivitas ekonomi. Menurut PSAK 66 ini, pengaturan bersama dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu adalah operasi bersama atau joint operation. Joint operation ini didefinisikan sebagai pengaturan bersama di mana para pihak atau operator bersama itu memiliki hak atas aset yang terkait dengan pengaturan dan kewajiban atas liabilitas pengaturan. Artinya, aset dan liabilitas tetap diakui di laporan keuangan masing-masing pihak, bukan pada entitas baru. Dan karakteristik utamanya itu para pihak memiliki hak atas aset spesifik dan kewajiban terhadap liabilitas spesifik. Yang kedua yaitu aset dapat digunakan bersama atau terpisah sesuai kesepakatan. Yang ketiga, para pihak berbagi biaya, beban, pendapatan sesuai proporsi yang ditentukan. Keempat, dapat dibentuk dengan atau tanpa kendaraan terpisah atau vehicle. Yang kelima yaitu jika ada kendaraan terpisah tetapi secara substansi para pihak tetap memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas tetap operasi bersama. Yang kedua yaitu pentura bersama. Pentura bersama ini didefinisikan sebagai pengaturan bersama di mana para pihak memiliki hak atas neto atau ekuitas pengaturan. Artinya mereka tidak memiliki hak langsung atas aset dan liabilitas pengaturan. Aset, liabilitas, dan pendapatan dan beban ini dicatat pada kendaraan terpisah, bukan pada para pihak. Karakteristik utamanya yaitu para pihak hanya memiliki hak atas aset neto, bukan aset liabilitas atau liabilitas individu. Yang kedua itu harus dibentuk menggunakan kendaraan terpisah, misalnya itu PT. Dan yang ketiga itu pihak kita tidak mengakui aset dan liabilitas secara individual, hanya mengakui investasi dengan metode ekuitas. Yang keempat itu mereka hanya berbagi laba rugi, bukan pendapatan dan beban individual. Selanjutnya itu bagaimana menentukan jenis pengaturan bersama menurut PSAK 66. Penentuan ini didasarkan pada hak dan kewajiban, bukan hanya bentuk hukuman. Yang pertama yaitu kita bisa melihat struktur pengaturan. Ada kendaraan terpisah atau tidak. Jika tanpa kendaraan terpisah, otomatis operasi bersama. Jika ada kendaraan terpisah, kita melanjutkan menganalisis tiga aspek yang akan kita bahas ini. Yang pertama yaitu bentuk hukum kendaraan terpisah. Apakah bentuk hukumnya memisahkan aset dan liabilitas dari pihak? Contohnya yaitu aset dan liabilitas pada PT diindikasi pentura bersama. Jika bentuk hukumnya tidak memisahkan aset dan liabilitas, berarti ini operasi bersama. Yang kedua itu persyaratan kontraktual. Kontrak biasa yaitu mengeluarkan bentuk hukum atau memodifikasi hak dan kewajiban. Jika kontrak memodifikasi sehingga para pihak tetap punya hak atas aset dan kewajiban, atas liabilitas yaitu operasi bersama, meskipun secara legal terbentuk PT. Selanjutnya itu fakta dan keadaan lainnya. Digunakan jika bentuk hukum dan kontrak tidak cukup. Dilihat siapa yang secara substansi menanggung resiko dan manfaat.
Yang kedua, apakah pengaturan dirancang untuk memasok output ke para pihak saja? Selanjutnya, apakah haruskah pengaturan bergantung pada para pihak? Dan jika para pihak ini mengambil seluruh output, menanggung risiko dan menandai kewajiban, jadi ini bisa digolongkan dengan operasi bersama. Selanjutnya, pengaturan akuntansi atas pengaturan bersama. Setelah menentukan apakah suatu joint arrangement termasuk dalam operasi bersama, atau ventura bersama, perbedaan utama keduanya terletak pada hak dan kewajiban para pihak. Perbedaan tersebut berdampak pada perlakuan akuntansi, yaitu bagaimana aset, liabilitas, pendapatan, dan beban itu dicatat. Yang pertama itu untuk operasi bersama, konsep utamanya itu pada operasi bersama, para pihak yang memiliki pengendalian bersama mempunyai hak langsung atas aset pengaturan dan kewajiban langsung atas liabilitas pengaturan. Artinya, baik aset maupun liabilitas yang timbul dari pengaturan bersama diakui oleh masing-masing pihak sesuai porsinya. Yang kedua itu pengakuan dan pengukuran atau accounting treatment. Menurut PSAK 66, pihak yang berpartisipasi dalam operasi bersama harus mengakui hal-hal berikut. Yang pertama yaitu aset. Operator bersama mengakui aset yang digunakan dalam pengaturan termasuk aset yang dimiliki sendiri dan digunakan dalam pengaturan. Yang kedua itu bagian proporsional atas aset yang dimiliki bersama. Untuk liabilitas, operator bersama mengakui liabilitas yang menjadi tanggung jawabnya sendiri dan bagian proporsional atas liabilitas yang timbul bersama. Artinya, hutang pengaturan tidak dicatat dan pembukuan bersama tetapi langsung menjadi kewajiban masing-masing pihak. Dan untuk pendapatan, operator bersama mengakui pendapatan dari penjualan bagian output yang menjadi haknya atau bagian atas pendapatan yang dijual melalui operasi bersama. Dan selanjutnya itu untuk beban, operator bersama ini mengakui beban yang dikeluarkan sendiri dan bagian proporsional atas beban yang terjadi bersama, termasuk itu biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan beban lain, dan beban-beban lainnya. Selanjutnya itu untuk standar yang harus digunakan. Aset liabilitas, pendapatan, dan beban ini diakui oleh operator bersama harus dicatat menggunakan SAK yang berlaku terhadap masing-masing pos. Misalnya PSAK nomor 16 untuk aset tetap, PSAK 14 untuk persediaan, PSAK 71 untuk piutang, PSAK 72 untuk pendapatan, dan PSAK 57 untuk liabilitas tertentu. Terakhir yaitu jika ada pihak yang bukan pengendali, pihak yang ikut serta dan operasi bersama, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama, perlakuannya tergantung hak yang dimilikinya. Jika tetap memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas, tetap menggunakan metode operasi bersama seperti penjelasan yang tadi. Dan jika tidak memiliki hak atas aset atau kewajiban atas liabilitas, menggunakan standar lain sesuai jenis keterlibatan. Misalnya PSAK 15 itu tentang aset keuangan, PSAK 71 atau PSAK lainnya yang relevan. Setelah itu saja pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.